Bismillahirrahmanirrahim. Kalau liku bacut ba. Taksis nutqi bil qiyas. Benar. Dan taksis nutqi bil qiyas. Yang terakhir berapa ujung? Dan taksis nutqi bil qiyas, sah mentaksiskan nutqi dengan qiyas. Na'ni kami kehendaki. Na'ni kami kehendaki bin nutqi akan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah. Mengapa nutok yaitu Quran dan hadis bisa ditaksiskan dengan qiyas? Li'annal qiyasa, karena sungguh qiyas itu bersandar ianya qiyas kepada nas daripada kitab atau sunnah. Faka'annahu hunyan marja' kepada nas, maka seolah-olahnya nas mukhassis. Dikarenakan qiyas bersandar kepada nas, maka seakan-akan yang menjadi mukhassis itu bukan qiyas, tapi yang menjadi mukhassis adalah nas. Contoh je macam tu. Contohnya, mungkin Imam Haramain tidak memberikan contoh taksis nas, taksis nutuk dengan qiyas, karena mungkin contoh tersebut contoh yang agak sedikit rumit. Contohnya adalah ayat wazani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zani zaniyatu, orang laki-laki yang berzina dan orang perempuan yang berzina, maka mereka dijilid 100 kali. Okey. Umum. Ketika dikatakan wazani wazaniyatu, wazani tersebut terbenar kepada abdun, terbenar kepada hurun. Ketika dikatakan wazaniyatu, terbenar kepada ammah, terbenar kepada huriyah. Jelas? Wazani wazaniyatu, azani terbenar kepada abdun, lamin laki-laki, terbenar kepada hurun, yaitu orang laki-laki merdeka. Wazaniyatu terbenar pula kepada ammah, juga terbenar kepada huriyah, laki-laki ya, perempuan yang merdeka. Jelas? Kemudian perempuan azani tersebut ditaksiskan oleh ayat lain, yaitu fa'alaihinna nisfuma alal muhsanati minal adab. Sama dengan azaniyatu ditaksiskan oleh kitab. Dalam ayat azani wazaniyatu, jelas? Azaniyatu ditaksiskan oleh kitab, oleh ayat yang lain, yaitu fa'alaihinna nisfuma ala muhsanati minal azab. Sama dengan yang menjadi mukhassis azaniyatu adalah ayat. Sama dengan 100 kali tersebut hanya kepada perempuan merdeka, tidak termasuk perempuan yang lamin, yang hamba. Mengapa?
Karena ada ayat lain yang menyatakan perempuan lamir setengah perempuan merdeka. Sama dengan az-zaniyatu ditaksiskan oleh kitab. Boleh? Boleh. Az-zani waz-zaniyatu, laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina maka dijilid 100 kali. Ketika dikatakan wazani wazaniyatu, maka zani terbenar kepada yang merdeka, terbenar kepada yang lamir. Az-zaniyatu juga terbenar kepada yang merdeka, juga terbenar kepada lamir. Boleh? Mukhassis az-zaniyatu. Mukhassis az-zaniyatu adalah ayat yang berbunyi fa'alaihinna nisfu ma ala muhsanat. Itu adalah mukhassis bagi az-zaniyatu. Oke? Jelas? Mukhassis bagi az-zaniyatu adalah fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanat. Sama dengan mukhassis az-zaniyatu adalah ayat. Oke. Ada ayat yang menyatakan bahwa lamit perempuan di setengah perempuan merdeka. Ada ayat yang menyatakan lamit perempuan adalah setengah perempuan merdeka. Tidak ada ayat yang menyatakan bahwa abdun lamit laki-laki setengah laki-laki merdeka. Tidak ada ayat. Tidak ada ayat yang menyatakan bahwa lamit laki-laki setengah laki-laki merdeka. Yang ada ayat hanya menyatakan bahwa perempuan lamit setengah perempuan merdeka. Kemudian dikiaskan abdu dengan ammah. Dikiaskan lamit laki-laki dengan lamit perempuan. Lamit perempuan setengah perempuan merdeka sama dengan lamit laki-laki setengah perempuan setengah lagi merdeka. Karena dikiaskan dengan si ammah. Sama dengan abdun dikiaskan dengan ammah. Sama dengan sebut setengah bagi si abdun adalah dengan jalan kias kepada ammah yang ammah tersebut terdapat dalil, terdapat nas. Az-zani waz-zaniyatu, zani dan zaniyatu maka dijilid mereka itu 100 kali. Az-zaniyatu terdapat ayat yang mentaksiskan, yaitu fa'alaihinna nisfuma alal muhsanat. Sama dengan az-zaniyatu bukan 100 kali tapi 50 kali karena ditaksiskan oleh ayat fa'alaihinna nisfuma. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyatakan budak laki-laki setengah laki-laki merdeka. Jelas. Kemudian dikiaskan budak laki-laki dengan budak perempuan, maka sebut hukum kepada budak laki-laki yaitu setengah laki-laki merdeka. Kemudian az-zani waz-zaniyatu. Az-zani ditaksiskan oleh kias.
yang dikiaskan kepada ammah yang ammah tersebut sebut dengan nas. Jelas? Sama dengan az-zani ditaksiskan oleh kias, az-zaniyatu ditaksiskan oleh ayat. Oke. Jelas? Az-zani ditaksiskan oleh kias, sedangkan az-zaniyatu ditaksiskan oleh nas. Jelas? Mengapa boleh mentaksiskan ayat dengan kias? Karena kias bersandar kepada nas. Kias yaitu putra kias noh, yaitu abdun setengah, laki-laki merdeka, bersandar kepada nas. Apa nasnya? Yaitu fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanat. Itu adalah sandaran kias. Sama dengan kias yang terdapat pada abdun bersandar kepada ayat fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanat. Kias pada abdun bersandar kepada fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanat. Dikarenakan kias pada abdun tersebut bersandar kepada ayat fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanat, maka seakan-akan yang menjadi mukhassis bukan kias, tapi yang menjadi mukhassis itulah fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanat. Padahal dia bukan mukhassis. Fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanat itu bukan mukhassis bagi si zani, tapi mukhassis bagi si zaniyah. Akan tetapi dia seperti mukhassis bagi si zani. Mengapa? Karena kias bersandar kepada fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanat. Tuan, kakak, man, yo, hẹp chưa? Hẹp, yang pas kan bapa je mah, nak bapa mengat ada cerita ya. Cikgu dia minta pegangan, tapi pakai anak yang sang diwajib kias ya. Kan kias. Kias. Seolah-olah kiasnya. Seolah-olahnya nas. Maka ayat tersebut fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanat, itulah seolah-olah dia menjadi mukhassis, padahal dia bukan mukhassis. Yang mukhassis sebenarnya adalah kias, tapi dia seolah-olah mukhassis. Mengapa dia seolah-olah mukhassis? Karena kias bersandar kepada dalil nas, bersandar kepada nas tersebut. Oke? Jelas? Nah, mungkin itulah alasannya mengapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli tidak memberikan contoh taksis bil kias. Mungkin karena contoh taksis nutqi bil kias merupakan contoh yang sedikit rumit ketimbang contoh-contoh sebelumnya. Oke. Wal mujmal juga termasuk dalam aqsam kalam. Musannaf sedang berbicara tentang aqsam kalam. Am, khas, muqayyad, mutlak, itu termasuk aqsam kalam. Mujmal juga termasuk aqsam kalam. Wal mujmal dan bermula mujmal itu barang. Barang tersebut boleh jadi perbuatan, boleh jadi perkataan. Karena ada perbuatan Nabi yang mujmal, ada pula perkataan Nabi yang mujmal. Jadi ma tersebut terbenar kepada perkataan, terbenar pula kepada perbuatan. Mengapa? Karena mujmal tidak terkhusus pada perkataan, juga terjadi mujmal pada perbuatan. Wal mujmal dan bermula mujmal itu barang yang berhajat, ianya barang ilal bayan, kepada bayan. Kepada bayan.
Mujmal adalah sesuatu yang butuh kepada bayan. Mengapa mujmal butuh kepada bayan? Karena mujmal tidak jelas dalalahnya. Mengapa mujmal butuh kepada bayan? Karena mujmal tidak jelas dalalahnya, terjadi ihtimal. Maka butuh kepada apa? Butuh kepada bayan. Suatu dalil yang mujmal tidak sah istidlal. Makanya ulama-ulama terdahulu tidak beristidlal dengan hadis Jabir dan hadis Aisyah tentang rakaat salat tarawih. Mengapa? Karena hadis tersebut merupakan hadis yang mujmal. Hadis yang mujmal. Tidak sah istidlal sebelum adanya bayan. Bayannya tidak ada. Maka ulama setingkat Imam Nawawi tidak beristidlal dengan hadis Jabir dan hadis Aisyah tentang rakaat salat tarawih. Mengapa? Karena dalil tersebut adalah dalil yang mujmal. Baca dalam kitab Al-Malhuzah karya Abun Aziz. Abun Aziz karang satu kitab yaitu Al-Malhuzah. Di antara isinya ya menolak pemahaman tentang tarawih 20. Nah, pemahaman menolak argumen-argumen yang menentang argumen 20, menentang argumen siblah. Ya, wadah. Sesuatu yang butuh kepada bayan. Tarikh tersebut merupakan tarikh resam. Dalam kitab Lubil Usul, bayan mujmal ditarikhkan dengan malam yattadhih dalalatuhu. Mengapa butuh kepada bayan? Karena tidak jelas dalalah. Malam yattadhih dalalatuhu, sesuatu yang tidak jelas dalalahnya butuh kepada apa? Bayan. Mengapa dia butuh kepada bayan? Karena mujmal tidak jelas dalalahnya. Oke? Jelas? Bayan dengan mana tabyin? Bayan dengan mana tabyin? Bayan dengan mana tabyin? Mengapa? Karena bayan maknanya adalah wuduh. Bayan maknanya adalah zuhur. Zuhur. Makna bayan adalah zuhur. Makna hakikat bayan adalah zuhur. Tapi bayan yang dimaksudkan adalah tabyin. Bayan yang dimaksudkan adalah tabyin. Terjadi majaz, itlaq nama musabbab di atas sebab. Mengitlaqkan bayan di atas makna tabyin merupakan itlaq nama musabbab di atas sebab. Itlaq nama musabbab di atas sebab. Dengan tabyin maka terjadilah bayan. Dengan tabyin terjadi bayan. Maka tabyin adalah sebab, bayan tersebut adalah musabbab. Tabyin mudah. Tabyin adalah fi'lu mubayyin. Tabyin fi'lu mubayyin. Mubayyin iaitu nabi. Mubayyin nabi. Ya alamiah. Ila bayani. Ila bayani tabyin mana ya? Dia tabyin. Karena mana bayan lah wudu. Seumpama salah satu kuru'in. Seumpama salah satu kuru'in. Lafal kuru.
Quran tersebut adalah lafal mustara yang dipakaikan kepada makna suci, juga dipakaikan kepada makna haid. Maka ketika terdapat quru dalam Al-Quran, ihtimal kepada dua. Terbenar kepada suci, terbenar kepada haid. Mengapa? Karena lafal quru tersebut adalah lafal mustara yang dipakaikan kepada makna suci dan juga dipakaikan kepada makna haid. Tidak ada karinah yang mendalalah bahwa masuk quru adalah suci, dan juga tidak diperdapatkan karinah yang menyatakan bahwa quru tersebut adalah haid. Maka Imam Syafi'i menghamal maksud quru yang terdapat dalam ayat adalah suci, sedangkan Abu Hanifah menghamal bahwa maksud quru adalah haid. Faham? Fa innahu, maka bahwa sungguhnya quru itu ihtimal ia akan suci, athhar, wal haidha, dan akan haid. Haid jamak daripada haidatin. Haid jamak daripada haidatin. Ihtimal ia quru akan suci dan akan haid. Mengapa quru tersebut ihtimal kepada suci dan ihtimal kepada haid? Li istiraki qur'i, karena istirak qur'i di antara haid wa tuhri dan suci. Karena istirak antara haid dan suci, maka ihtimal kepada dua. Di antara dalil untuk menyokong pendapat Imam Syafi'i adalah salah satu quru'in. Salah satu adalah adat. Okey. Adat. Ma'adudi adalah quru'in. Quru'in. Kalau memang maksud quru tersebut adalah haid, maka bukan dikatakan salah satu quru'in, tapi dikatakan salah su quru'in. Mengapa? Karena dalam undang-undang Nahwu, in kana adadu salasan ilal asyarah fa yu'annasu ma'a muzakkari wa yuzakkaru ma'a muannasi. Apabila bilangannya adalah 3 hingga 10, maka bilangannya ditaknehkan beserta ma'adudnya tazkir, dan adatnya ditazkirkan beserta ma'adudnya ta'neh. Ketika dikatakan salah satu, maka mengindikasikan bahwa ma'adudnya adalah tazkir. Yang tazkir itu adalah suci. Suci tuharu tersebut suci, sedangkan haid adalah ta'neh. Itu adalah dalilnya. Dalil yang menandakan bahwa ma'adudnya adalah muzakkar. Yang muzakkar yaitu tuhari, sedangkan haid adalah ta'neh. Itu adalah dalil untuk menyokong pendapat Imam Syafi'i. Okey. Segi logat. Ya segi lain orang-orang yang buat nahwu kan. Karena kaedah yang dah. Wal bayan, dan bermula bayan. Bayan tersebut maknanya tabyin. Mengapa menyebutkan bayan Imam Haramain? Karena pertama mentarikan mujmal. Wal mujmal ma yaftakiru ilal bayan. Dikarenakan terdapat bayan dalam tarikh mujmal, maka Imam Haramain mentarikan bayan. Mengapa? Karena terdahulu penyebutan bayan dalam tarikh mujmal. Okey. Bayan tersebut dengan makna tabyin, sama seperti sebelumnya. Bayan dengan makna tabyin. Karena seandainya bayan tersebut tidak diartikan dengan makna tabyin,
maka tidak sah isnad ikhraj kepada bayan karena terjadi tabayun di antara maudhu' dan mahmul. Oke? Bayan maknanya adalah tabiin. Karena seandainya bayan bukan dimaksudkan tabiin, maka tidak sah mengisnadkan ikhraj kepada bayan karena terjadi tabayun antara maudhu' dan mahmul. Padahal jika qadhiyah tersebut adalah mujabah, maka disyaratkan antara maudhu' dan mahmul tidak boleh tabayun. Hanya ikhraj adalah perbuatan, sedangkan wudu itu bukan perbuatan. Wal bayan dan bermula bayan itu mengeluarkan sesuatu daripada hal muskil kepada hal tajalli, artinya jelas. Pendapat ta'rif wal bayan ikhraju syai'i min haidhi iskali idza haidhi tajalli adalah ta'rif yang tidak diridai oleh Imam Haramain dalam kitabnya Al-Burhan dan dalam kitabnya At-Talkhis. Ta'rif tersebut tidak diterima oleh Imam Haramain. Ta'rif al-bayan ikhraju syai'i min haidhi iskali idza haidhi tajalli adalah ta'rif yang tidak diterima, tidak diridai oleh Imam Haramain dalam kitabnya Talkhis dan kitabnya Al-Burhan. Oke? Jelas? Imam Haramain dalam kitabnya At-Talkhis menisbahkan ta'rif tersebut kepada Abi Bakar As-Sayrafi. Dengan ta'rif al-bayan adalah ta'rif yang dinisbahkan oleh Imam Haramain kepada Abu Bakar As-Sayrafi dalam kitabnya At-Talkhis dan dalam kitabnya Al-Burhan. Ta'rif tersebut adalah ta'rif yang tidak diridai oleh Imam Haramain dalam dua kitabnya tersebut. Walaupun hanya diridai oleh Imam Haramain ta'rif tersebut, Imam Haramain tetap memasukkan ta'rifnya dalam kitab warakat. Anak ingat kalian Al-Burhan. Kan. Yang pertama terjadi majad. Dalam ta'rif tersebut terjadi majad. Mengapa? Ikhraju syai' min haidhi. Haidhi adalah makan. Haidhi tempat untuk menempat sesuatu itu haiz. Contoh, haiz sesuatu tempat yang ditetapkan oleh ia, itu haiz. Maka maksud haiz adalah hal. Maksud haiz adalah hal. Maka terjadi majaz dalam ta'rif tersebut. Maknanya adalah ikhraju syai'i min halil iskali ila halit tajalli. Dalam Hasyiah Dimyati itu dikatakan bahwa majaz yang masyhur boleh masuk dalam ta'rif karena majaz yang masyhur sudah hukumnya seperti hakikat. Itu dijawab oleh Imam Ad-Dimyati dalam Hasyiahnya. Terjadi majaz dalam ta'rif, boleh masuk majaz dalam ta'rif jika majaz tersebut adalah majaz yang masyhur. Mengapa? Karena majaz yang masyhur hukumnya seperti hakikat. Artinya ittidah. Tajalli artinya ittidah. Wal mubayyan dan bermula mubayyan, huwa dianya mubayyan itu nas. Dan bermula mubayyan, dianya mubayyan itu
nas. Mubayyin adalah nabi, mubayyan adalah nas. Sama dengan harus terdapat nas baru jud beramal dengan mujmal. Nas yang umum baik bukan hadis. Ah, Nas mubayyan di sana baik bukan hadis. Wanas dan bermula nas itu barang yang tidak ihtimal ianya barang kecuali akan makna yang satu. Satu lafal yang hanya memiliki makna yang satu itulah nas. Kazaidin seperti Zaid pada ra'aitu asadan. Zaidin, Zaidan. Seperti Zaidin pada ra'aitu Zaidan. Zaidan adalah alamiah, hanya terbenar kepada satu makna, yaitu haiwaniyah, natiqiyah plus tasyakhus. Hanya terbenar kepada satu makna. Nas memiliki banyak makna. Nas memiliki banyak makna. Di antara makna nas yang sering dipakai adalah dengan makna qat'atu minal kalam, yaitu satu potongan daripada kalam. Itu makna nas. Jadi nas juga dipakai kepada makna qat'atu minal kalam, satu potongan daripada kalam. Ketika seseorang membawakan satu argumen, maka dikatakan coba tunggu bacakan nasnya. Sering kah? Panas terus. Mungkin panas sih baca nas kali. Nah, jadi ketika dikatakan coba baca nas, maka maksud nasnya adalah potongan daripada kalam. Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Esa, coba tunggu bacakan nasnya yang menyatakan bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Maka qul huwallahu ahad tersebut adalah nas. Mengapa? Karena qul huwallahu ahad tersebut adalah potongan daripada kalam. Boleh? Andre be nas ide, andre be kayak gede nas dah lang khutbah mali deh. Nas adalah yang mukabil ialah wajhun dhaif atau qaulun mukharraj. Ka Zaidin seperti Zaidin pada seumpama pada contoh ra'aitu asadan. Wakila dan dikatakan orang bermula dianya nas itu barang, bermula takwilnya barang itu turunnya barang. Itu barang yang bermula takwilnya barang itu turunnya barang. Itu barang yang bermula pemahamannya barang itu turunnya barang. Maknanya adalah nas adalah satu lafal yang langsung dipahami ketika diturunkan lafal tersebut. Jelas? Ketika diturunkan lafal langsung dipahami, maka itulah nas walaupun memiliki beberapa makna. Jelas? Walaupun lafal tersebut memiliki beberapa makna, tetapi ketika diturunkan langsung dapat dipahami makna daripada lafal tersebut, maka dia disebut dengan nas walaupun memiliki beberapa makna. Yang pertama, nas dengan makna yang pertama harus memiliki satu makna walaupun tidak dipahami. Sedangkan nas dengan makna yang kedua adalah suatu lafal yang langsung dipahami ketika diturunkan walaupun memiliki beberapa makna. Ada? Jelas? 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 Akan tetapi ta'rif nas yang kedua hanya terbenar kepada Al-Quran, tidak terbenar kepada hadis. Mengapa? Karena hadis tidak diturunkan. Ta'rif yang kedua yaitu ma ta'wilu tanziluhu hanya terbenar kepada Quran, tidak terbenar kepada hadis. Mengapa? Karena hadis tidak diturunkan. Kecuali dikatakan dalam ta'rif tersebut ada sesuatu yang dibuangkan. Artinya barang bermula takwilnya barang itu turunnya barang dan itu dengarnya barang. Apabila ditakdirkan tanziluhu wa sima'uhu, maka terbenar kepada
hadis dan juga terbenar kepada Al-Qur'an. Oke. Jelas? Kemudian takwil mafhum maknanya. Kan dari Mana takwil hamal. Hamal. Mana takwil hamal. Hamalnya barang itu turunnya barang. Mana droi, mana takwilnya adalah hamal. Untuk lebih empuk, memanayu, memahaminya. Seumpama fasiyamu salah satu ayat, maka puasa 3 hari. Maka sungguhnya barang dengan semata-mata, maka sungguhnya nas dengan semata-mata barang diturunkan akannya barang itu dipahamkan akan maknanya barang. Jadi semata-mata diturunkan langsung dipahamkan walaupun memiliki beberapa makna. Itu beda yang nunggu pak beda tadi pun beda kan beda lafaz kan maksud mana? Ya kan? Beda umpah beda. Ketika musannif menyebutkan dua tarikh pasti beda walaupun rohan beda. Kan? Dia masih sering menumpah lantak ah. Wakila dikatakan orang. Wah Syekh fulan arrafa mentarikh dengan punya yang kurang beda. Samaan beda lafaz guys. Ya sama nak juga dua boh. Sabar saya juga. Nah. Ya. Wahwa dan bermula dia nas itu dimusta'akan. Mana mustaq makhuzun dimakhuzkan. Jadi maksud mustaq bukan mustaq nahu. Maksud mustaq adalah mustaq lughawi dengan mana makhuz. Bukan mustaq nahwi. Bukan mustaq dalam ilmu nahu. Mengapa? Karena mustaq dalam ilmu nahu mesti daripada masdar. Mesti daripada masdar. Apa bedanya makhuz dengan mustaq? Mustaq mesti daripada masdar. Sedangkan makhuz lebih luas. Dimustaqkan daripada minis satil urus. Daripada minis satil urus. Wahwa dan bermula dia minis sati itu kursi. Urus pengantin lah. Pengantin. Wahwa dan bermula minis sati dianya itu kursi. Jadi minis sati bi kasrah mim dan kasrah nun adalah kursi. Mengapa nas dimustaqkan daripada minis sati? Karena tingginya nas di atas lainnya nas pada paham maknanya nas daripada ketiadaan tawakuf. Makna tawakuf adalah taraddud, ragu-ragu. Mengapa perlu ditafsirkan min ghairi tawakuf dengan makna min ghairi taraddud? Karena zahir juga tidak tertawakuf. Zahir juga tidak tertawakuf. Maka ditafsirkan taraddud tawakuf dengan makna taraddud. Wadah? Jelas? Pada kalamnya musannif li'irtifaihi terjadi kalam istikhdam. Jadi kalam istikhdam. Bermula dia nyanas. Ketika dikatakan bermula dia nyanas, maka maksudnya adalah lafal nas. Ketika dikatakan diirtifaihi karena tingginya nas, maknanya bukan lafal nas tapi makna daripada nas. Maka terjadi kalam istikhdam. Wa zahir bermula zahir. Mengapa Imam Haramain menyebutkan zahir sesudah menyebutkan nas? Karena kedudukan zahir di bawah kedudukan nas. Kedudukan zahir di bawah kedudukan nas. Bermula zahir itu barang. Yang ihtimalnya barang akan dua buah perkara. Yang bermula salah satu keduanya itu lebih zahir daripada yang lain. Seperti asad pada seumpama al-yauma. Pada seumpama seperti asad pada ra'aitul yauma asadan. Aku lihat pada hari ini akan asad. Muka dalam kitab Syarah Kabir mengapa Imam Jalaluddin Al-Mahali menambahkan kata-kata al-yauma. Tambah al-yauma. Muka dalam kitab Syarah Kabir. Seperti asad pada ra'aitul yauma asadan. Maka sungguhnya asad itu zahir pada haiwan muftarik. Jadi dalalah asad kepada makna haiwanun muftarih lebih kuat
daripada dalalahnya kepada makna rajulun syuja. Mengapa? Lianna makna hakiki, karena sungguh makna hakiki itu muhtamalun, itu diihtimalkan bagi rajulun syuja badlahu gantawanya haiwan muftarih. Karena makna rajulun syuja adalah makna majazi, sedangkan haiwan muftarih adalah makna hakiki. Makna hakiki lebih kuat daripada makna majazi. Fa innahu minal lafdhu ala man akhar. Maka jika dihamalkan akan lafal di atas makna yang lain, lafal asad kele gehamal di atas makna haiwanul muftarih, tapi gehamal di atas makna rajulun syuja, sumia niscaya dinamakan akannya lafal akan ke muawwal. Maka lafal tersebut dinamakan dengan lafal muawwal. Satu lafal dihamalkan di atas makna yang marjah, maka dinamakan dengan lafal tersebut adalah lafal muawwal. Wa innama, dan hanya saja dipalingkan akannya lafal bid dalil dengan dalil. Jadi ketika memalingkan satu lafal kepada makna yang marjuh, kepada makna yang ketiadaan zahir, maka mesti ada dalil. Kama qala, sebagaimana barang yang berkata ianya Imam Haramain. Wa yu'awwalu, dan ditakwilkan akan zahir bid dalil dengan dalil. Maka zahir ditakwilkan dengan dalil, mesti ada dalil baru bisa mentakwilkan zahir. Wa yusamma, dan dinamakan akannya zahir akan zahir bid dalil. Apabila lafal zahir dihamal kepada makna ketiadaan zahir, maka lafal zahir tersebut dinamakan dengan buah zahir bid dalil. Zahir bid dalil. Kama yusamma, sebagaimana barang dinamakan akannya zahir akan ke muawwal. Jadi sah kita katakan muawwal, sah pula kita katakan zahir bid dalil. Zahir bid dalil. Mentakwilkan dengan dalil yang sahih, maka sahih. Mentakwilkan dengan dalil yang fasid, maka takwil yang fasid. Wa minhu, sebagian daripadanya zahir, sebagian daripadanya muawwal, itu firman-Nya Allah Ta'ala, was-samaa'a banainaha biaidin. Akan langit kami bangun, akannya langit biaidin dengan tangan. Zahiruhu, bermula zahirnya aidi itu jamak yadin. Jadi aidinya jamak yadin. Padahal bermula demikian itu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Fasurifa, maka dipalingkan kepada makna kuwah, kepada makna kuwah dengan dalil akli yang kate. Mana kate maqtu' bih, mana kate maqtu' bih. Karena kate hakikat adalah mustadil. Kate hakikat adalah mustadil. Maka makna kate di sini adalah maqtu' bih. Karena maqtu' bih tersebut adalah dalil. Sedangkan kate hakikat adalah mustadil. Wal af'al, dan bermula ini itu af'al. Af'al. Hadhi tarjamatun, bermula ini itu terjemah judul. Mana tarjamatun mutarajjamun bihi. Mana tarjamatun mutarajjamun bihi. Mutarajjamun bihi. Mengapa? Karena tarjamatun yaitu tafsirul logat bil logat. Tarjamah adalah translate. Tapi yang dimaksudkan tarjamah adalah lafal. Bermula perbuatan sahib syariat, yakni menghendaki yang musannif akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu, itu tidak sunyi ianya perbuatan sahib syariat, manakala bahwa ada ianya perbuatan itu sabit di atas jalan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'at, dan taat, au la yakunu, atau tidak ada ianya perbuatan di atas wajah qurbah dan taat.
dalam Hasyiah Qulyubi, dalam Hasyiah Qulyubi mengatakan yakni fi'lu sahibi syariah, yakni mendatangkan dengan yakni, hana mendatangkan dengan ai, hana menafsirkan dengan ai, tapi menafsirkan dengan yakni. Mengapa? Karena tafsir tersebut adalah tafsir murad, bukan tafsir makna. Dia punya tafsir murad menggunakan dengan yakni, bukan mendatangkan dengan ai. Jadi perbuatan Nabi, ada perbuatan Nabi adalah untuk kurbah, ada perbuatan Nabi bukan untuk kurbah. Ataf taat di atas kurbah adalah ataf tafsir. Ataf taat di atas kurbah adalah ataf tafsir, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Hasyiah Qurratul Ain. Akan tetapi dalam Hasyiah Qulyubi mengatakan terdapat perbedaan antara kurbah, ta'ah dan ibadah. Baca dalam Hasyiah Qulyubi. Ya, dalam Hasyiah Qurratul Ain, ataf ta'ah di atas kurbah adalah ataf tafsir. Fa in kana ala wajhil qurbah wa ta'ah, maka jika ada yang perbuatan itu sampai di atas jalan kurbah dan ta'ah, maka jika mendalalah oleh dalil di atas terkhusus bihi dengannya Nabi, niscaya dihamalkan akannya perbuatan alaihi di atasnya Nabi. Jika perbuatan Nabi adalah perbuatan kurbah dan terdapat dalil yang menyatakan perkara tersebut adalah terkhusus kepada Nabi, maka perbuatan tersebut adalah terkhusus pada Nabi. Seperti ziadahnya Nabi pada nikah. Ziadahnya Nabi pada nikah dia ada 4 perempuan. Di atas 4 perempuan terdapat dalil yang menyatakan bahwa gedanya hanjut menikah di atas 4, yaitu fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Tidak boleh gedanya hamba untuk menikah di atas lebih 4. Sama dengan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terkhusus kepada Nabi. Wa illam yadulla la yuhtasu bihi, dan jika tidak mendalalah ianya perbuatan, niscaya tidak dikhususkan akannya perbuatan bihi dengannya Nabi. Jika perbuatan Nabi tidak terdapat dalil yang mengkhususkan perbuatan tersebut kepada perbuatan Nabi, maka perbuatan tersebut tidak dikhususkan kepada Nabi. Mengapa? Mengapa perbuatan tersebut tidak ditaksiskan, tidak dikhususkan dengan Nabi? Karena sungguh Allah qala, itu berfirman, ya Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sama dengan katanya ikut Nabi, sama dengan kan terkhusus kepada Nabi. Fayuhmalu alal wujub, maka dihamalkan akannya perbuatan akan wujub. Maka perbuatan kurbah tidak terdapat dalil yang menyatakan terkhusus kepada Nabi, maka perbuatan tersebut dihamalkan di atas wujub. Inda ba'di ashabina, di sisi sebagian ashab katanya, pada haknya Nabi dan pada haknya katanya. Maka li'annahu, karena sungguhnya wajib itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Ya sunat terus tinggal, ni wajib kau pasti puput, maka lebih hati-hati. Jadi pendapat ashabina tersebut seperti Abi Sa'id Al-Astakhari dan Abi Suraj, Abi Ali bin Khairan, Ibni Abi Hurairah, yang termasuk perkataan Imam Ahmad
dan kebanyakan ashabnya Ahmad, dan juga merupakan pendapat Malik, dan mengikhtar pendapat tersebut oleh Ibnu Sam'ani, dan pendapat tersebut pendapat yang serupa dengan pendapat Imam Syafi'i. Wa min ashabina may yaqulu, dan sabit sebagian ashab katanya itu siman qala yang berkata ya man yuhmalu ala nadbi, dihamalkan di atas nadab, kan dihamal di atas wajib tapi dihamalkan di atas nadab. Annahu, karena sungguhnya nadab mutahaqqaqatu ba'da talab, itu yang dipastikan sesudah talab, yang diyakinkan sesudah talab. Talab ya sunat. Mengapa? Karena wajib, talab, kait, jazim. Benar? Wajib adalah talab, kait, jazim. Asal tiada kait sama dengan talab, langsung mengarah kepada sunnah. Mengapa? Karena wajib, talab, jazim. Harus ada dalil yang menyatakan talab tersebut adalah jazim. Asal-asal tiada jazim, maka yang diyakinkan adalah nadab. Pendapat yang pertama melihat kepada ihtiyat. Pendapat kedua melihat kepada sesuatu yang diyakinkan, sesuatu yang pasti. Ya, pendapat kedua tersebut Imam Haramain dalam Burhan mengatakan bahwa ada kalam Imam Syafi'i yang mendalalah kepada pendapat tersebut, dan berkata dalam talkhis, Imam Haramain berkata dalam talkhis, ashab Syafi'i berpijak di atas pendapat tersebut. Dan Imam Ar-Razi menisbah perkataan tersebut bagi Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mahsul. Imam Baizawi menakal pendapat tersebut daripada Imam Syafi'i. Abu Ishaq Asy-Syirazi menakal daripada As-Sayrafi, Al-Kufal, Ibnu Ahmad Asy-Syafi'i. Pendapat tersebut adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Haramain dalam kitab Al-Burhan. Pendapat tersebut adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Haramain dalam kitab Al-Burhan. Yang terakhir, wa minhum man qala yutawaqqafu fihi. Sebagian daripada mereka itu siman yang ditawakufkan fihi padanya barang. Jadi tawakuf maknanya tidak dihamal di atas wajib, tidak dihamal di atas sunnah. Mengapa? Karena saling ta'arud dalil-dalil pada demikian. Wa in kana ala wajhi ghairi wajhil qurbah fata'ah fayuhmalu alal ibahah fi haqqihi wa fi haqqina. Dan jika ada yang perbuatan itu sabit di atas wajah bukan wajah qurbah dan ta'ah, maka dihamalkan di atas ibahah pada haknya Nabi dan pada haknya katanya. Pendapat yang ketiga tersebut yaitu wa minhum man qala yutawaqqafu fihi tawakuf. Pendapat tersebut adalah pendapat Sayrafi, pendapat Ad-Diqaqi, pendapat Abi Isa Asy-Syirazi, pendapat Imam Ghazali, pendapat Imam Ar-Razi. Itu adalah ulama-ulama Asy-Syafi'i, dan pendapat Al-Qarhi daripada Imam bagian Hanifah, dan pendapat tersebut diikhtar oleh Abu Khitab Al-Kaludani, dan pendapat tersebut adalah pendapat yang ditashih oleh Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Oke. Nah, kemudian pendapat yang keempat yaitu ibahah. Nah, pendapat yang keempat tidak disebutkan oleh Imam Haramain yaitu ibahah. Pendapat yang keempat ibahah. Oke. Ya boleh pendapat je penjak bilik. Dia pendapat orang pentah ke apa. Ya. Kat wallahu a'lam bissawab, wallahi marji'ul ma'ab. Sehingga wa iqraru sahibis syariah.